namanya Miss Bulan. Oke, boleh say hi dulu, Miss. Halo, sahabat Mandulaku. Mbok-mboknya Mandulaku. Ya, ini Bukan mbok-mboknya. sahabat, ini mbok-mboknya. Enggak Menyapa sahabat kita. Sahabat-sahabat Mandulaku, apa kabar? Apa itu namanya? Slogannya dong. Oh iya. Mandulaku lanang ayu. Hoi. Pasti itu. Seperti itu. Nah, selamat malam, Miss Bulan. Kenapa mulut Anda kok terus jejer-jejer? Kenapa? Tolong dijelaskan. Dia Anda. kan kita long time no see. Gimana kabarnya? Malam juga anakku yang pertama. Iya. Sama kali. Anakku yang pertama yang tergabung dalam Mandulawu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masih seperti ini. Sebelum kita ini kita perkenalkan dulu ya kan. Ini adalah Miss Mulan. Betul sekali. Jadi Miss Mulan ini adalah sosok yang Berjasa. Yang paling Kita berperan semua. banget. Yang dulu menemukan saya dari buluk Sampai sekarang masih bulu Yang menemukan Ya. bibit-bibit kawitnya kita. yang ngelatih kita dari Betul, ya. basic-basic nari. Terus apa? Terjun ke Dunia seni. yang memperkenalkan kepada semuanya beliau inilah. yang memperkenalkan dunia ngerukut nih sortir. Memperkenalkan tentang cara gerak dan tari. Gerak dan tari apa gerak dan lagu ya? Gerak dan tari. Gerak dan tari. Betul. Di sini kita akan mengupas semua. Jadi ya, Lanjut. nostalgia. Jadi slide-slide foto yang dipakai pembukaan tadi itu adalah foto-foto dari Kita. mungkin ada yang nggak ada Kak Becky ya. Kak Becky. Kak Becky nggak Kak ada. Becky nggak Terus ada. Kak Naira tadi ada nggak sih fotonya? Ada. Ada. tapi Itu udah cantik loh ya, Wak. Udah cantik loh Anda. Udah cantik itu. Anda udah Bersyukur cantik. ya. Nanti dimasukkan yang itu yang kamu pakai baju seksi dancer ya. jangan kita masukkan pas lomba apa itu gerak jalan itu loh. Oh gitu. Oh, itu harusnya ada. Ada. Nanti kita kupas lagi. Cowok sekali. Cowok. Aku. Iya. Gerak jalan. Oh, Yang pertama, yang pertama. betul, betul. Yang pertama itu masih Aku nggak ada foto, aku nggak tahu tuh. ada itu Ada. depan sedih sama mami. Iya. Tengah. Saya nggak ada ya. Nggak ada. Ada. Kamu gerak jalan Itu nggak ikut ada. itu pas waktu itu masih ada Basingah ya. Ya. Terus si pemimpin gerak jalan ini Kak Becky. Becky. Betul. Di barisan garda depan kan ada Miss Mulan, Ya. ada kamu Ya. sama Bunda Susi. Betul. Ini dimulai dari anak yang pertama dulu ya kan. Ya gini, maksudnya Sebelumnya kita kan Mulainya dari awal, dari bener-bener awal dari nol dari sih. nol. Ya. Udah bener-bener saya itu meletek dari nol. Anda Kayak pungut endok. dari jalanan. Anda ambil dari jalanan, saya ke rumah Anda. Itu suka dukanya gimana? Mengajari saya, mengajari Miss Abela Samantha, Mas Bram, Ya. Terus aku Dio, terus Trio. trio baru naik. Tolong dijelaskan biar sahabat Mandulawu juga ngerti perjalanan Karir karir kita. kita di dunia perisorterokan, ya, maksudnya di dunia Pertama kan permanggilan. yang ada di sini itu Sony. Sony Sabda. Sony Sabda. Sabda. Seperti anak-anak lainnya, awalnya kan juga belum bisa nari. Sukanya kan masih keluyuran lah, zaman dulu itu keluyuran ya. ngopi-ngopi mengerti kayak gitu ya. Ngopi-ngopi, keluyuran itu. Nggak Masih jelas malu-malu pokoknya. dia, Oh, masih masih malu-malu, malu sekali pokok. Ketemu Malu-malu atau malu-maluin? Maluin. Oh belum malu sekali pokok ketemu orang itu yang mesem. Pendiam ya dulu saya pendiam, itu. nggak banyak Bukan bicara. lagi. Terus kemudian datang ke tempat saya belajar tari. Untuk anak pemula kan dia waktu itu mulainya sudah lulus SMA. Lulus SMA berapa tahun kan sudah baru mulai latihan, jadi agak-agak sulit sekali untuk
membentuk sebuah gerak. Oh, karakternya harus cantik, harus ini. Dan saya waktu itu melatihnya itu harus pakai rotan. jadi beruntung itu malah dengan begitu yang sepantaran dengan dia itu jadi semua seperti Anto ya waktu itu Anto, terus Saras itu juga belajarnya di sini. Itu kakinya pokok habis latihan dari sini kakinya pasti gosong-gosong kabeh. Dipecut. Ya, terus mulai saya perkenalkan, nggak daplek dia, dedel. Daplek sama dedel beda loh. Beda loh. Kalau dablek itu ada bisa-bisanya. Kalau dedel itu Dedel itu ada bisanya, tapi semangatnya yang tinggi, tapi dedel. Tapi Jadi semangatnya masuknya tinggi. yang kurang ya. Daripada yang pintar, tapi nggak punya semangat kan yang nanti nggak jadi. Yang penting kan semangatnya dulu, dedel apa enggaknya tuh kan nanti. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang Alhamdulillah jadi, ya. jadi. Dan memang untuk satu seniman itu karakternya harus sendiri-sendiri, jadi nggak boleh sama. Itu ada yang kebetulan Wandu Lawu ini juga komplit, karakternya komplit sekali ya. Memang kalau ada di sisi yang lain untuk tarinya kurang, tapi suaranya dan dagelannya sangat luar biasa masuk. Ada yang memang nggak bisa dagel sebenarnya, dia itu kan apa itu namanya sebenarnya penakut dia itu ya kan. Kok ini saya Kepala dia. Aku ini matanya sakit. Bapak Tommy ditunjukkan siapa? Anda ada. Kita mau ke sana. Dia tuh sebenarnya penakut gitu. Tapi Ada. jadi itu paket komplit gitu ya. Paket komplit ini sebenarnya bagus. Terus Tapi dalam perjalanan waktunya dia bisa mengembangkan karakternya sendiri, menemukan karakternya sendiri seperti itu. Alhamdulillah, saya pun juga dulu itu apa ya, beruntung sekali ketemu sama Miss Mulan. Dari saya nggak bisa apa-apa, sukanya cuma keluyuran, nggak ngerti dunia seni apa-apa ya, cuma tahu gitu aja, tapi belum mendalami lah seperti itu. Bisa juga asal-asalan seperti itu, terus akhirnya petuk ini Miss Mulan. Ya. Miss Mulan ini terus diajari walaupun saya itu iya benar katanya itu saya itu dedel. Emang iya, Bener banget. Kalau disuruh latihan tuh aduh pasti pusing sendiri saya. Itu dulu. Terus kemudian yang kedua datang itu adalah Mas Bam. Saya ini datang sama saya itu sebenarnya sudah punya basic tari. Kemudian datang ke saya itu tinggal saya permak saja, maksudnya tinggal saya permak gerakannya betul apa endaknya. Kemudian mulai saya perkenalkan ke perias-perias, dan dalam perkembangan waktunya juga alhamdulillah setelah dia keluar dari lingkup Magetan, dia kan lebih banyak ke Madiun seperti itu. Kalem ya saya dulu ya. Kalem sekali, sampai kalemnya itu banyak yang mengatakan dia adalah putri pekok. Putri pekak, kalem dia. Jadi kalem itu gimana? ingah ini. kalemnya nyanyi. Ingah ini. Jadi dulu itu kalau dibodohi itu gampang sekali. Dulu dibodohi itu gampang. Dia itu Dibeli gitu. Temennya dandan itu harusnya itu 30 menit, dia itu bisa 1,5 jam. Tutal tutul gonta ganti wis dadi busak eneh, lambene kurang busak eneh. Itu dan dia itu sebenarnya nggak banyak mengeluh. Enaknya untuk Pribadi yang cuma dari dulu dia nggak suka kalau dandan menarikan tari Aronse Bundaran Sayubi, nggak mau ya jadi lakinya. Kan dulu kita belum pernah dandan, maksudnya pada waktu mereka dua orang ini masuk itu kita belum menarikan tari perempuan ya. Kita tetap Cowok. walaupun juga kita ada make up cantik, tapi di situ karakternya karakternya cowok cowok gitu. Dia paling benci nari
yang pakai yang ligan, jadi yang nggak pakai baju gitu. Soalnya apa? Pernah suatu saat ketika itu dia ditanggap begitu. Kalau Karonse itu yang keluar, maaf, yang ceweknya dulu. Iya. Kebetulan ceweknya adalah simboknya ini, ya kan? Mami sendiri. Iya, saya sendiri. Begitu dia keluar deng itu salah satu tamunya. Bukan itu, bukan salah satu. Semuanya. Iya, hampir gini ceritanya ya. Kita gimana waktu itu Mi Di Pokelem, Iya, daerah Wonogiri. Jadi kami kan keluar duluan ya. Cantik gitu. Terus saya keluarkan. Nah, itu bukan satu tamu, banyak. Ada yang bilang kayak cacingan. Benar. Kayak kena narkoba. Terus katanya itu apa? Dulu itu apa? Yang perutnya gede terus Busur lapar. Banyak yang ngomong. Terus akhirnya itu saya trauma. Jadi Traumatik ya, Pak. Fobia ya, nggak fobia Iya. jadinya. Jadi dia nggak mau mempelajari tari itu, intinya seperti itu. Beda kalau Mas Sony ini, begitu dia keluar langsung bisa pede-pede saja. Dulu kan waktu dulu kan wajahnya merengkel ya, bagus gitu. Terus saya gini. Badanku dulu. Kayak gini. Beda dengan Mas Bam ini dulu. Begitu pulang dia langsung aku ra gelem narik mineh, wes ngono. Jadi dia spesialisnya itu untuk tari-tari kreasi. Perempuan. Kreasi kalau Cowok ya, tapi kreasi gitu. Cowok tapi kreasi yang Jaipong, pasangan dengan iya. jaipong, jaimasan, girang-girang, Ngapote. ngapote itu semuanya dia bisa. Iya, soalnya kan Terus melihat kondisi tubuh itu tadi. yang kayak orang narkoba itu. Iya. Udah narkoba. Dan untuk saya kan saya harus bisa menuruti dia, kalau nggak mau ya sudah gitu kan. Tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Akhirnya ya setelah mereka berjalan sekian lama gitu, saya baru menemukan ini yang paling istilahnya yang paling dari anak-anak sudah ikut saya. Jadi kelas 5 Kelas 3 SD itu sudah ikut nari. Ya. Tapi cuma latihan saja. Jadi selama kelas 3, 4, 5 3 tahun itu dia belajar. Jadi belum saya keluarkan sama sekali. Terus kelas 6 SD itu sudah mulai. Terus sampai SMP, sampai besar. Jadi sampai lulus ini karo trio. Oh, tapi masuk terakhir Masuk, sih. Perjalanan waktunya dia dulu. Jadi saya mendidiknya benar-benar yang dari Dasar. semuanya. Jadi semuanya ini yang sing model sampluk-sampluk, sing model tak caci maki, tak goblok-goblok nih, tak sembarang kalir itu sing paling warek dia. Yang paling kenyang. Itu pun belum seberapa. Setelah dia keluar masih dibully yang mereka ini. Yang pocong dua. Ya setelah itu Dio ini yang memiliki di antara yang lainnya itu memiliki untuk tari itu lebih banyak. Terus setelah itu dia sekolah di jurusan tata rias itu, kalau menurut saya dia itu sudah mengalami kemunduran. Jadi mungkin pada waktu dia kecil itu dia sangat suka menari. Setelah dia dewasa, menginjak dewasa, dia kelihatannya sudah agak sedikit jenuh dan lebih memilih untuk beralih profesi tata rias make up seperti itu. Mendalami hal yang lain. Kalau yang lainnya ini kan masih mendalami seni itu tanek gitu loh. Istilahnya tanek itu ada yang sampai bisa ikut ludruk, ada yang sampai bisa maksudnya mempunyai nama di bidang sorterok cucuk lampah tadi, sampai seperti itu. Kalau Dio ini mungkin di sela-sela kegiatannya itu dia mengalami kejenuhan, akhirnya lebih memfokuskan diri ke rias semua seperti itu. Kemudian datanglah setelah Dio ini
saya namakan dulu adalah Mpeksa. Bisa. Mpeksa itu Siapakah itu? bagus trio ini. Itu namanya dulu adalah Mpeksa. Itu pemberian dari Pemberian dari Pemberian saya dari yang Mami. sangat berharga Ya. adalah Mbak Mpeksa. Iya itu. Seperti itu, dia datang ke tempat saya, pengen belajar cucuk lampah, pengen belajar tari. Kebetulan pada saat itu istilahnya dia datang itu bertepatan dengan bulan besar, sasi besar bahasa Indonesia. Rame-ramenya Jogja. Anu. Besar itu Muharram. Utudu Muharram kan surah. Oh, bukan. pas Lebaran. Lebaran haji. Ya, kalau di Jawa itu bulan Lebaran haji itu di mana di situ banyak sekali orang menikah. Jadi memerlukan cucuk lampah banyak pada waktu itu. Dia datang pun kita masih job malam ya, sering job malam. Sementara dia datang, yang dua ini sudah maksudnya sudah Solo karir ya. bersuluk karir. Jadi sudah mempunyai job-joban sendiri, sudah mempunyai istilahnya langganan pria sendiri, dan mereka baru datang sing trio ini. Yang datang saya belajar cucuk lampah dan tari. Dan memang untuk trio ini keterbatasannya karena memang dia tidak belajarnya itu secara intensif, secara khusus gitu. Jadi belajar cuma beberapa itu sudah saya keluarkan kan, kebetulan ada kesempatan untuk keluar gitu, untuk terjun praktek gitu. Jadi dia basicnya adalah dance, jadi lebih modern gitu. Dan seiring berjalannya waktu harus dibetulkan lagi gerakannya harus seperti apa, kalau tari Jawa seperti apa, seperti itu. Terus sekarang juga alhamdulillah sudah bergerak di bidang make up juga, rata-rata kan di sini make up pria semua. Kemudian datanglah yang terakhir adalah si cantik ini, yang saya temukan dulu adalah asisten dan dia tidak mau berbuat sebagai cucuk lampah karena takut, alasannya takut dan malu. Pada akhirnya pada akhirnya belajar sedikit dan dia langsung keluar, langsung booming ya. Mbak Nai itu anak terakhir dari saya. Perjalanannya seperti itu. Dulu ketemunya Waktu pertama kali ketemu dia sebagai model. Aku kalah, gue menang, bayang loro hatiku. Di mana? Di Tulungagung waktu itu aku dandannya di Nganjuk. Lombanya di Tulungagung, sanggulku ki dhuwure sak meter punjul. Dia datangnya sudah di sana, dandan di sana sama mbok-mbokan yang sudah entah di mana di surga itu. Alhamdulillah. Waktu itu dia dengan cendernya datang, "Mami," masih kecil seperti itu. Imut-imutnya dia. Aku masih unyu. Unyu kecil gitu. Saya sempat bertanya, "Ini manusia mana?" Apa? Antingnya seperti itu. Awal pertama ketemunya dengan Mas. Nah, Iki piye to kau bek perkara aneh. jelas. Mas lho saya job-joban angel lho. Karena golek emas sik. Gusti Etor, apa lanjut? Seperti itu. Kalau Kak Becky, Kalau Becky itu saya ketemukan dia sebenarnya lama sih Becky itu. Sudah kenal lama, tapi dia ketemunya waktu itu saya kebetulan ada job di dekat rumahnya dia. Kinandang itu. Dan dia itu dengan gaya-gaya anak-anak banci zaman dulu itu pada zamannya. Dia dengan ininya ya, dengan PD-nya mengatakan bahwa aku bisa menari seperti itu. Ternyata Ya bisa menari. Dasarnya waktu itu kan saya lagi laris-larisnya, kemudian saya itu lagi capek-capeknya. Akhirnya itu dia tak dandani, yang nari dia tapi bayarannya saya.
Pertama kok ono berarti seperti itu saya ketemu dia waktu itu. Tapi kalau aku Tapi dia senang, dia nggak merasa saya manfaatkan, padahal tak manfaatnya. Aku kesel kan waktu itu. karena dia sudah apa tampil Tampil. terus dan dia cantik Dan gitu. cantik gitu. Sampai sekarang pun juga gitu ya, Wak. Oh. Maksudnya dan bayaran pikir carry. Iya, dulu itu ketemunya seperti itu dan kemudian lama-lama dia belajarnya bukan sama saya. Kalau Becky itu belajarnya sama teman saya Boni. Boni itu dulu juga pernah jadi mbok-mbokannya mereka berdua itu. Ya, ke Sony sama Iya. teman. Mas Bambang itu dulu pernah, tapi dia di tempatnya Boni tidak belajar waktu itu, meneruskan bakat mbok-mbokannya. Oh. Berarti Boni itu Budi ya. Budi. Budi Budi. Mas Boni itu Seperti itu. Sementara mereka sekarang sudah beranjak terus naik, posisi saya tetap ada di bawah. Jadi saya masih bertahan untuk mencari bakat-bakat anak muda sampai sekarang. Dan selalu saya tekankan kepada anak-anak itu, ini loh dulu sama saya maunya mereka semua itu mencontoh mereka ini. Jadi jangan mencontoh saya. Kalau mencontoh saya, kenapa? Kalau mencontoh saya hanya ada di posisi yang sama dari tahun ke tahun. Jadi saya nggak bisa untuk meningkat seperti mereka dari belajar seni terus bisa menemukan pekerjaannya yang lebih bagus lagi. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Saya memang harus berada di stand ini untuk mempelajari anak-anak generasi selanjutnya sampai sekarang. Jadi banyak ya nih ya. Setelah ini Bibit-bibit baru. setelah ini banyak sekali, masih banyak sekali, apalagi untuk beberapa tahun ini malah ada yang sudah sekolah kuliah sampai isi, ada yang maksudnya lebih mendalami lagi, terus yang ini sudah timbul lagi anak-anak, tapi untuk mereka itu kan tidak seberuntung zaman mereka. Zaman mereka begitu bisa menari, mereka masih langsung bisa cari duit. Zaman sekarang pinter menari pun tidak bisa mencari duit. Karena memang situasinya, kondisinya sudah sangat teramat beda dengan dulu. Ya kan? Kita waktu itu masih campur sari, masih sedikit kan ya. hampir nggak ada. Waktu itu. Dulu Terus masih pakai kaset ya. Pakai kaset. kaset yang Pita itu. Dan paling laris itu pasti eventnya tuh nari. Ya. Jadi begitu bisa nari, mereka langsung bisa cari duit. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Mulai bayar berapa, Mi? Kalau saya mulai bayaran 10.000 Pada tahun berapa ya? pada tahun sekitar belum ada tahun 98 tahun 97 98. Berarti aku 2 tahun. Nah, itu saya sudah mulai mencari nafkah, maksudnya sudah mulai terjun ke dunia dunia tari ini sejak kelas 2 SMK. Waktu itu ya karena memang tidak ada orang yang membimbing saya, jadi saya memang berangkatnya dari nol gitu loh. Benar-benar dari nol. Jadi mulai dari ikut sanggar ke sanggar, mulai kenal dengan satu perias, diajak. Jadi kalau saya mulainya, kalau anak-anak ini sudah menjadi penari, sudah datang cuma dandan untuk diri sendiri, habis itu bayarannya sudah cukup lumayan. Saya enggak, saya mulai mengikuti satu perias, di situ harus saya membantu merias, membantu ini. Jadi acara jam 1 siang itu saya selalu berangkat itu jam 7 pagi. Berangkat pagi terus. Berangkat pagi terus. Kalau acara malam saya berangkatnya pasti jam 2 siang. Itu seperti itu. Bayarannya sama. Saya berawalnya dari seperti itu. Jadi
sudah mulai dikenal, kemudian saya lulus SMK waktu itu, yang sekarang saya kerjanya di SMK 1 itu. Saya langsung ke Mangkunegaran. Di Mangkunegaran itu kebetulan karena memang mungkin di antara teman-teman saya di Mangkunegaran itu, perjalanan Mangkunegaran pada waktu itu seharusnya sama seperti biasa. Kalau Mangkunegaran itu kan kalau orang sekolah setara D3. Jadi kalau yang umum itu Warnes, Medcom seperti itu. Tapi kan itu sanggar besar bersertifikat gitu. Jadi waktunya itu memang seharusnya 3 tahun. Tapi pada perjalanannya itu kan mesti ada yang merotoli keluar kayak gitu kan. Kemudian pas saya kelas 2 itu ternyata kuota untuk mengikuti ujian, karena waktu dulu itu kalau kita prestasinya bagus di Mangkunegaran itu kita langsung bisa dibawa ke Jakarta. Itu pernah dengar Kinarya Guru Soekarno Putro. Nah, itu dari Mangkunegaran kita dibawanya ke sana. Seperti itu. Dan itu pun diambil hanya murid dengan kapasitas ranking 1 sampai 10. Nah, kebetulan pada waktu itu saya naik kelas 2 mau naik kelas 3 itu ditawari sama Gusti Heru sendiri. Gusti Heru itu adalah dulu pemiliknya Pura Mangkunegaran yang sekarang digantikan oleh ayahanda Pondra. Dulu Pondra itu cuma seperti manajer, seperti pengelola untuk mencari job apa-apa seperti itu. Sekarang kan yang mengambil alih Mangkunegaran Pondra Karna sendiri. Jadi saya ikut ujian dan kebetulan sekali alhamdulillah saya mendapat ranking 2 waktu itu. Jadi setelah itu ada kebebasan untuk melanjutkan sekolah boleh, tidak juga boleh. Yang penting saya sudah bersertifikat seperti itu. Akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah, jadi saya di Mangkunegaran, saya kembali ke Jawa Timur itu tahun 2001. Pas tahun 2001, karena saya lulus sekolah tahun 88, 89, pas ada penurunan Presiden Soeharto, itu pas saya lulus sekolah. Terus tahun 2001 saya sudah kembali ke Jawa Timur. Kebetulan pada waktu itu sebenarnya saya mau ditarik ke Jakarta karena memang kebetulan sekali saya harus mengurus orang tua yang di sini. Akhirnya kan saya nggak bisa ke Jakarta waktu itu. Kemudian saya kembali ke Jawa Timur dan melanjutkan proses untuk menjadi pekerja seni sampai sekarang. Dan sekarang kalau saya kira yang namanya pekerja seni dan seniman itu beda. Jadi kenapa saya katakan beda? Kalau seniman itu kita yang penting adalah karya. Jadi karya kita. Jadi apa yang kita hasilkan, untuk apa nantinya, untuk pada siapa kita menurunkan ilmu kita, itu seniman. Kalau pekerja seni itu dia bekerja melalui jalur seni. Itu namanya pekerja seni. Dan posisi saya seperti sekarang ini seniman, bukan pekerja seni. Terus kesan-kesannya sama kita-kita? Kesannya saya pribadi sangat teramat membentuk grup ini dengan terbentuknya grup ini. Dengan terbentuknya grup ini itu buat saya itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak didik di bawah adik-adik semuanya ini, itu nanti biar sebagai inspirasi bahwa saya nanti bisa seperti Wandu Lawu. Saya nanti suatu saat bisa mendirikan grup seperti Wandu Lawu dengan style yang beda, tidak sama, atau lebih diperbarui lagi, seperti ditambah lagi dengan seperti lebih ke tradisionalnya, lebih kental, dengan ikut masuk ke toprak-toprak atau wayang orang atau apa seperti itu, dengan
maksudnya lebih dengan jadwal latihan yang lebih fokus. Kalau adik-adik ini kan karena memang mereka terbentuk dari beberapa seniman yang sudah jadi, yang sudah siap tampil, yang sudah jadi, yang sudah mempunyai nama-nama sendiri dan style sendiri-sendiri. Mereka berkumpul, tapi kan mereka tidak ada waktu khusus untuk misalnya tiap hari apa kita berlatih, untuk berlatih geraknya, untuk berlatih itu. Karena yang diandalkan adalah kekompakannya dan cara mereka menyajikan suatu sajian itu agar orang tidak jenuh dan bisa terhibur. Gitu loh. Itu stylenya seperti itu. Tapi kalau untuk style yang lebih terarah, misalnya harus memerlukan latihan, harus memerlukan tarian yang rampak, itu kan karena mereka kesibukannya masing-masing beda kan akhirnya belum terbentuk untuk itu. Seperti itu. Dan kita harapkan nanti untuk adik-adik di bawah-bawah kita itu nanti lebih bisa lagi membuat karena ada kemasan yang bagus. Harapan saya itu orang memandang kita sebagai transgender itu jangan sampai kita disamakan dengan orang-orang pinggir jalan. Itu loh. Kalau bisa transgender Magetan itu semuanya adalah transgender yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Tidak harus di dalam seni, harus di dunia lain pun kalau memang dia bisa berjalan ke dunia pendidikan, itu juga harus lebih punya potensi yang bagus dibandingkan dengan orang-orang normal pada umumnya. Harapan saya itu seperti itu. Gimana? Sudah? Jangan seperti orang tua. Sudah tua. Belum ya. Kakak loh, kakak. Ada saja yang mengatakan saya tua. Kakak ini Baru 22 tahun. 30 tahun berhenti. Nggak mau nambah lagi. Pokoknya 30 tok wis 30 saja. Tahun depan ya 30 tahun lagi. 2 tahun lagi. 30 tahun lagi. Pokoknya 30 tahun. Tetap. Sekarang atau 30 tahun lagi. 30 tahun itu umur yang matang. Umur yang matang untuk berpikir, untuk mencari jati diri itu 30 tahun. Makanya saya berhenti 30 tahun saja, tidak mau bertambah. Gimana Kak yang mau 30 tahun? Enggak mau, sudah. Udah 30 tahun. Udah. 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 Gimana yang 30 tahun lebih? Gimana ya? Gimana persiapannya untuk 2 tahun ke depan? Ke depan? Iya begini. Nikmati hidup ya. Nanti hidup seperti itu. Jadi kita terima kasih banyak ya Mi. Sudah di Seperti itu tadi. Kita main di sini ya. Sering-sering main sini ya. Kita juga makasih dulu kita sudah diberi bekal. Dibentuk dibentuk menjadi sosok yang karakter yang bertanggung jawab pada profesinya masing-masing. Terakhir nih pesan buat Wandu Lawu. Pesan untuk Wandu Lawu tetap kompak, tidak boleh ada perpecahan dan harus tetap belajar karena memang setiap tahunnya itu generasi itu harus ada. Dan kalau bisa jangan seperti saya yang mandek di satu tempat, itu harus tetap meningkat, jangan sampai kalah dengan generasi yang baru. Jadi harus seperti itu dengan cara ya itu tadi, harus tetap kompak, harus tetap bersama, harus tetap belajar. Oke, jadi tetap belajar. Tetap belajar itu Dengarkan penting. para wandu-wandu harus belajar. Didengarkan Wandu-wandu baru? wandu-wandu baru dan lama harus belajar. Ada juga wandu telat. Aku ya tahu. Belajar. Wandu yang lainnya Kenapa sudah sih, jadi Mbak? wanita. Belajar. Baiklah, tanah ya kudu Belajar. Udah kan? Malah. Wandu kue wandu nom. Belajar. Belajar.
Baiklah itu tadi bincang-bincang sama Miss Mulat. Terima kasih banyak. Pembelajarannya juga ya karena kita Buat sahabat-sahabat Wandulawu, jangan bosan-bosan ya ngeliatin channel kita di Wandulawu Official. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bunyikan loncengnya. Dan bunyikan klinting-klinting. dan jangan lupa share juga ya. Sip. Dan kasih komen-komen yang apa ya, nanti membuat channel kita itu lebih Kasih- membangun. kasih masukan. kasih masukan harus apa yang dilakukan. Jangan nyinyir ya, jangan nyinyir. Boleh, enggak tapi apa-apa, membangun. boleh. Nyinyir Boleh tapi tapi membangun. oh itu kritik namanya. Komennya jangan pakai emot ya. Tulisan aja ya. Oke, see you next time. Terima kasih. Bye-bye.